Menonton adegan tertentu dari film Gravity saja sudah menakutkan, apalagi membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar berakhir di kehampaan yang dingin dan tak berujung yang disebut ruang angkasa, tanpa mengetahui apakah kamu akan bisa kembali. Tapi anggaplah kamu benar-benar berada di atas sana. Kamu sangat bersemangat dengan perjalanan antariksa pertamamu. Kedengarannya berisiko, tapi ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sangat mudah untuk memahami mengapa kecelakaan di tempat kerja jauh lebih menakutkan di sana daripada di tempat kerja biasa di bumi. Tapi itulah kenapa kamu memiliki lebih banyak pelatihan dan peralatan khusus untuk menjagamu tetap aman. Pertama, para astronot selalu terikat pada pesawat ruang angkasa dengan penambat sehingga mereka tidak melayang seperti balon helium. Mungkin terlihat bahwa berjalan-jalan di luar angkasa adalah hal yang sangat besar, sehingga ISS harus berhenti ketika para astronot sedang melakukan kegiatannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jika ISS berhenti, ISS akan langsung jatuh ke planet kita. Jadi, begitu astronot berada di orbit yang stabil, mereka akan tetap berada di orbit tersebut kecuali ada kekuatan baru yang bekerja. Perjalanan antariksa pertama tidak sesederhana yang dilakukan setelahnya. Itu dilakukan pada tahun 1966 dan berlangsung selama 12 menit. Dua orang memulai sebuah misi. Salah satu dari mereka seharusnya melayang-layang di angkasa untuk sementara waktu mengambil gambar, tapi ada yang tidak beres. Pakaian antariksanya mengembang terlalu banyak sehingga sulit untuk bergerak. Dia mulai merasa kepanasan, jadi dia harus mengeluarkan oksigen dari pakaiannya yang sangat berisiko. Dia bisa kehabisan udara atau mual seperti penyelam laut dalam. Kembali ke pesawat ruang angkasa juga sulit, tapi entah bagaimana dia berhasil melakukannya. Kemudian, lebih banyak masalah datang. Pesawat ruang angkasa mulai berputar, kadar oksigen meningkat secara berbahaya, dan ada risiko ledakan. Setelah melalui banyak perjuangan, mereka berhasil kembali ke bumi, namun mendarat di sebuah hutan yang dikelilingi oleh serigala dan beruang saat badai salju. Dibutuhkan regu penyelamat untuk menemukan mereka. Bukan cerita yang menggembirakan untuk didengarkan saat kamu menunggu untuk keluar, tapi bergembiralah, keadaan telah membaik sejak saat itu. Ratusan astronot telah melakukan perjalanan antariksa tanpa masalah serius. Jadi inilah kamu, melesat bersama ISS raksasa. Perjalanan luar angkasa pertamamu berjalan hampir tanpa celah, jadi kamu bisa sedikit menikmati pemandangan. Memang sulit untuk mengontrol caramu bergerak, tapi penambat masih melakukan tugasnya. Jadi kamu bisa fokus pada tugasmu. Sampai kamu menyadari bahwa penambatnya rusak. Bagaimana bisa itu terlepas? Kamu menyadari bahwa kamu melayang ke arah yang tidak menentu. Tidak ada yang bisa kamu pegang. Tubuhmu tidak berbobot dan mulai berputar-putar. Rasanya sangat frustasi apabila kamu tidak dapat mengendalikan gerakanmu. Seorang astronot bernama Scott Kelly menggambarkan perasaan yang tidak menyenangkan ini dalam bukunya. Dia berputar-putar dan terbalik dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apapun kecuali apa yang ada di depan mukanya. Rasanya seperti penyelam scuba yang mengambang di air keruh. Benar-benar bingung, tanpa bisa membedakan arah mana yang salah dan mana yang benar. Di luar angkasa, kamu tidak bisa menendang atau memukul untuk mengubah arah. Mungkin menyenangkan mengambang di dalam pesawat ruang angkasa dengan gravitasi nol, bermain dan bercanda. Namun melihat kekosongan tak berujung yang dipenuhi bintang-bintang di kejauhan dan mengetahui apa yang bisa terjadi akan membuatmu merasa takut. Dan sekarang kamu semakin dekat dengan atmosfer bumi. Ini mungkin tampak seperti pilihan yang paling aman karena membuatmu merasa seperti pulang ke rumah. Tapi pada kenyataannya, sebaiknya kamu mengubah arah. Jika sudut dan kecepatanmu salah, kamu bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dan terbakar. Bukan hal yang bagus. NASA melatih para astronot untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi kamu tahu apa langkah selanjutnya? Mengaktifkan jetpack darurat yang disebut Saver. Alat ini dirancang untuk membantumu menstabilkan diri dan bergerak di luar angkasa. Kamu bahkan tidak memerlukan tali penambat. Kamu dapat mengontrol gerakan jetpack dengan joystick kecil. Akhirnya, semua waktu berjam-jam bermain video game akan terbayar. Jetpack ini menjadi bagian tak terelakkan dari paket perjalanan antariksa hampir 30 tahun yang lalu.
Sejauh ini, belum ada astronot yang harus menggunakannya selama perjalanan antariksa. Phew, kamu kembali ke jalur yang benar dan kamu bergerak menjauhi atmosfer bumi. Kamu semakin dekat dengan ISS, terbang secara manual. Ups, jetpack ini memiliki satu kelemahan besar. Bahan bakarnya terbatas dan saver milikmu baru saja kehabisan bahan bakar. Oke, tarik napas dalam-dalam. Salah satu hal terpenting yang harus dipelajari oleh setiap astronot adalah bersiap untuk menghadapi apapun. Itulah sebabnya mereka menjalani sesi pelatihan yang cukup intens, sehingga mereka bisa tetap tenang bahkan dalam situasi yang sangat menegangkan. Dahulu kala, NASA akan memilih astronot dari para pilot uji coba yang menjalani pelatihan keras di hutan-hutan Filipina tanpa bantuan apapun. Jadi, tidak ada instruksi atau perbekalan. Kemudian mereka menerapkan rezim pelatihan khusus dengan latihan di luar ruangan di lingkungan iklim yang berbeda dan bahkan di bawah air untuk mensimulasikan kondisi di luar angkasa. Saat ini para astronot dilatih untuk bekerja dalam tim agar tetap fokus dan tenang saat menangani tugas-tugas yang sulit. Misalnya, ketika mereka harus memperbaiki teleskop Hubble, para astronot harus bekerja selama lebih dari 8 jam dalam kondisi ruang angkasa yang keras untuk melepas bagian yang rusak. Itu adalah tugas yang membuat frustasi. Ditambah lagi dengan sarung tangan yang harus mereka kenakan, membuat segalanya menjadi lebih sulit, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka juga berlatih di kolam air raksasa di Houston, yang merupakan replika ISS yang cukup bagus. Di sanalah mereka berlatih berjalan di luar angkasa dan mencoba memperbaiki berbagai hal saat berada di bawah air sepanjang waktu. Air membuat mereka merasa tidak berbobot, sementara pakaian mereka cukup berat untuk meniru efek yang bisa mereka alami selama berjalan di luar angkasa. Kamu juga perlu mengikuti sesi dengan psikolog kedirgantaraan. Mereka membantu para astronot menangani stres dan tetap kuat secara mental. Mereka memeriksa para astronot sebelum, selama, dan setelah misi, membantu memilih kandidat terbaik untuk berjalan-jalan di luar angkasa. Tidak semua orang bisa melalui kondisi yang keras ini. Dari 16 orang, hanya 10 orang yang terpilih. Meskipun begitu, banyak langkah keselamatan yang diambil. Ruang angkasa masih merupakan tempat yang tidak dapat diprediksi di mana kita tidak memiliki kekuatan sebanyak yang kita inginkan. Pada tahun 1973, saat berjalan-jalan di luar angkasa di stasiun luar angkasa Skylab, 2 astronot berada dalam situasi yang sangat berisiko. Mereka berada di luar angkasa, memperbaiki berbagai hal, tapi mereka tidak memiliki jetpack yang sama praktisnya dengan yang dimiliki para astronot saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan tali pengaman. Tiba-tiba, susunan surya yang sedang mereka kerjakan bergerak secara tak terduga dan mendorong mereka keluar dari posisinya, hampir membuat mereka melayang keluar angkasa. Untungnya, tali pengaman berfungsi dengan baik, kuat, tahan terhadap panas, dan terpasang di pinggang para astronot. Tali pengaman ini bisa menahan beban sekitar 400 kg. Kecelakaan ini terjadi sebelum saver digunakan. Ketika berada di luar angkasa, banyak hal yang bisa salah, dan terkadang bahkan pelatihan dan peralatan astronot tidak dapat membantu menyelesaikan masalah. Disitulah pusat kendali misi di bumi berperan. Ribuan orang bekerja di bumi untuk mendukung para astronot di ISS. Tapi, jika sistem komunikasi tidak berfungsi atau tidak ada orang yang cukup dekat untuk membantu, disitulah operasi penyelamatan berhenti. Kamu hanya akan terus bergerak ke arah yang acak, menunggu 7,5 jam udara yang kamu miliki habis. Merasa lapar? Sayangnya kamu tidak bisa mendapatkan apapun kecuali air yang ada di helmmu. Mungkin kamu akan berhenti berputar pada suatu saat. Pemandangannya akan sangat menarik. Kamu akan melihat matahari terbit dan terbenam sekitar 5 kali, tergantung di mana kamu berada. Dan ketika kamu semakin jauh dan bumi berubah menjadi titik kecil yang hilang di antara asteroid, bintang-bintang dan puing-puing ruang angkasa, sebuah gambaran acak akan muncul di benakmu. Matahari terbenam yang memukau di pantai, suara deburan ombak, dan pizza kesukaanmu. Sekarang, sejauh ini, itu hampir seperti bagian dari dimensi lain.